Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kajian fikih Islam kali ini kita bisa berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini, dalam kajian fikih Islam ini kita akan membahas tentang bab sholat dalam perjalanan. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan tentang sholat safar atau sholat dalam perjalanan itu ada yang pertama, sholat di atas kendaraan. Jadi yang kita bahas nanti bagaimana tata cara sholat di atas kendaraan. Kemudian yang kedua yaitu tata cara melaksanakan. Ada sholat jamak, ada sholat qashar, sholat jamak dan sekaligus qashar. Dua hal ini adalah yang kita bahas terkait dalam sholat ketika seorang dalam perjalanan. Ini semua adalah merupakan rukhsah. Rukhsah itu keringanan yang Allah berikan kepada orang muslim dalam melaksanakan sholat. Apa yang mendasari untuk melaksanakan sholat di atas kendaraan? Tentunya dalam fikih disampaikan Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat di atas kendaraan. Hadis lengkapnya adalah yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya menghadap kemanapun kendaraan itu menghadap. Namun bila beliau hendak sholat fardu, maka beliau turun dan sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam penjelasan ini disampaikan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat di atas kendaraan adalah sholat sunnah. Ini sholat sunnah saja. Ini bisa dipahami bahwa ketika Rasulullah SAW akan melakukan sholat fardu, maka beliau akan turun dari untanya. Ini yang bisa diambil kesimpulan dari hadis tersebut. Jadi hadis ini ketika Rasulullah naik unta, maka beliau melaksanakan sholat sunnah. Jadi kiblatnya kemana saja bisa. Tapi ketika Rasulullah akan melaksanakan sholat fardu, maka beliau akan turun dari untanya. Ya. Kemudian dari hadis tersebut juga bisa dilakukan di atas kendaraan, ya. Kecuali bila keadaannya bisa sempurna. Sempurna seperti apa? Maka ini kajiannya adalah alasan sholat di atas kendaraan karena apa saja. Itu mungkin bagaimana kondisi kendaraannya. Apakah itu kendaraan pribadi atau kendaraan umum, apakah kendaraan kecil atau besar, ya, dan sebagainya nanti akan kita bahas. Tapi yang kita maklumi adalah yang pertama terkait dengan sholat wajib, ya. Ini apabila kondisi kendaraannya itu kendaraan pribadi dan keluarga, kendaraan pribadi, maka kita bisa melaksanakan sholat seperti lengkap. Misalkan kita bisa turun dari kendaraan, kita bisa bersuci, kita bisa berwudu, kemudian kita bisa melaksanakan sholat seperti biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kendaraannya besar, jadi seperti kendaraan pesawat misalkan, atau kapal laut yang lebar, atau bus barangkali, ya, itu kita masih bisa melakukan di atas kendaraan, ya, dengan catatan diharapkan dalam fikih disampaikan takbiratul ihram itu posisinya menghadap ke kiblat. Kalau tadi Rasulullah melaksanakan sholat sunnah di atas unta itu kemanapun arahnya bisa. Tapi ketika sholat fardu, yaitu syaratnya harus menghadap ke kiblat. Jadi ini pertimbangan dari posisi kendaraan, apa kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Yang kedua, ketika kendaraan umum, barangkali kita bisa memprediksikan. Kalau sekarang mungkin nanti di kendaraan umum mungkin berhentinya di mana, atau mungkin di SPBU, ya, di pom bensin barangkali, atau di rumah-rumah makan. Nah, nanti kita bisa melaksanakan sholat di situ. Nanti akan kita lanjutkan tentang teknis sholatnya seperti apa, ya. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana peragaan sholat di atas kendaraan. Oke, caranya adalah pastikan kita sudah suci dari hadas dan najis. Jadi dengan cara apa? Mungkin dengan cara wudhu, atau enggak kalau dalam kondisi tertentu mungkin bisa dengan cara tayamum, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang tayamum, ya.
Yang kedua, kita posisikan duduk kita di atas kursi ya, yang tegak. Ya, tegak kursinya, kemudian menghadap kiblat, pandangan menuju ke arah tempat sujud. Ya, arah sujud. Nah, lurus, tegak, pandangan ke arah sujud. Seperti ini. Kemudian memulai dengan niat sholat. Yang sholat zuhur, ya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adzan lillahi ta'ala. Kemudian bersedekap. Kemudian melakukan gerakan-gerakan sholat seperti biasa. Ya, doa kita, Al-Fatihah, surat ya. Kemudian ini melakukan gerakan berikutnya, misalkan rukuk. Nah, kita usahakan untuk membungkukkan badan untuk rukuk. Jadi angkat Allahu Akbar rukuk. Nah, tapi posisinya nanti ada sujud. Bagaimana sujudnya? Ataukah sujudnya itu meletakkan jidat atau kening kita ke lantai? Tidak mungkin ya. Maka dari itu antara rukuk dengan sujud itu dibikin berbeda. Kalau rukuk membungkuknya agak seperti biasa, tapi kalau untuk sujud mungkin membungkuknya lebih bawah, lebih ke dalam ya. Kemudian melakukan i'tidal dulunya, kemudian sedekap lagi melanjutkan rakaat berikutnya. Pelaksanaan dilaksanakan sampai salam. Ini posisi ketika kita sholat di atas kendaraan, di atas bis misalkan ya, kita bisa sambil duduk. Tapi kalau mungkin kendaraannya luas, mungkin ada di atas laut, di atas kendaraan kapal laut misalkan, itu ada satu kamar yang bersih yang untuk sholat, ya laksanakan sholat seperti biasa ya. Ini kondisi tadi darurat ya. Ini terkait dengan bagaimana tata cara melaksanakan sholat di atas kendaraan. Berikutnya yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Ini masih terkait dengan dalam perjalanan ya. Ketika seorang melakukan perjalanan ada beberapa syarat. Yang pertama, sholat perjalanannya bukan untuk maksiat, untuk kebaikan, sholat rahim dan sebagainya. Yang kedua, mayoritas ulama menetapkan kebutuhan jamak qashar ya, perjalanan sejauh 119 km ya, seterusnya ada yang diukur menggunakan farsa ya dan sebagainya, marhalah. Ini beberapa pendapat ulama. Ada perjalanan 2 hari nah, jadi perjalanan 2 hari ini jam Rasulullah, jadi bicara tadi perjalanan juga 2 hari. Jadi ada juga yang menyampaikan dengan syarat perjalanannya kurang lebih 81 kilo. Ada juga ini sudah bisa dilaksanakan sholat jamak dan qashar. Ini sebagai persyaratannya jamak dan qashar. Ini bukan di atas kendaraan, tapi sholatnya sholat biasa, tapi hanya rukhsah saja, rukhsah keringanan untuk terkait dengan jumlah rakaatnya ya. Kemudian ada jamak qashar, ada sekaligus jamak dan qashar. Kita mulai dari sholat jamak. Nah, yang pertama sholat jamak dulu. Sholat jamak adalah nih, mengumpulkan 2 sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Nah, jadi 2 waktu dikumpulkan dalam satu waktu. Contohnya misalkan yang bisa ini zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, disatukan, pilih yang mana? Ya. Paketnya ada 2, sholat zuhur dengan asar satu paket, atau maghrib dengan isya. Mau dikerjakan di mana? Ini tinggal pilihannya. Kalau dikerjakan di zuhur, misalkan ini zuhur dengan asar dikerjakan di zuhur. Nah, kalau jamak ini jumlah rakaatnya masih tetap lengkap. Jadi misalkan sholat jamak takdim dikerjakan di awal waktu yang pertama, kalau takhir itu dikerjakan di waktu yang kedua. Contoh sholat jamak takdim zuhur dengan asar, berarti dikerjakan di waktu zuhur. Maka waktu zuhur tiba, kita laksanakan sholat zuhur berapa? 4 rakaat. Setelah 4 rakaat salam, kurang berdiri lagi, laksanakan sholat asar sekaligus. Maka di jamak takdim, di jamak di depan ya. Zuhur 4 rakaat, salam, berdiri lagi, sholat asar 4 rakaat. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, nah, waktu zuhur masuk, niat saya akan menjamak takhirkan zuhur ini dengan asar nanti. Nah, ketika masuk waktu asar, maka melaksanakan sholat zuhur dulu 4 rakaat. Kemudian asarnya juga 4 rakaat. Itu namanya jamak takhir. Dengan syarat waktu yang pertama sudah pasang niat. Itu jamak takhir ya. Jamak takhir sudah pasang niat. Waktu yang pertama bahwa sholat saya akan saya jamak takhir nanti di sholat yang kedua ya.
Berikutnya qashar, sholat qashar. Sholat qashar adalah memendekkan, meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 menjadi 2. Ini sholat qashar ini hanya berlaku untuk yang rakaatnya 4 di 2. Nah, untuk sholat qashar ini adalah sholat yang diberi keringanan oleh Allah, yaitu yang melaksanakan 4 menjadi 2, tapi tepat pada waktu masuknya sholat. Sholat yang dapat diringkas adalah sholat yang 4 rakaat, sholat zuhur, asar, dan isya. Jadi sekali lagi, untuk sholat qashar adalah sholat melaksanakan sholat seperti biasa pada waktunya, namun jumlah rakaatnya hanya dipendekkan saja. Contoh, ketika kita dalam perjalanan kemudian masuk waktu zuhur, maka kita mampir ke tempat sholat di musola atau di masjid, kemudian kita diperbolehkan tidak 4. Jadi kita sholat zuhur misalkan cuma 2. Setelah itu salam, melaksanakan perjalanan berikutnya. Perjalanan lagi, datang waktu asar, maka kita mampir ke tempat sholat, kita sholat laksanakan asar boleh 2. Namanya qashar. Kalau kita pilih mantapnya 4, ya sudah 4, berarti bukan qashar ya. Itu adalah sholat qashar. Jadi ada pilihan yang kedua. Berikutnya pilihan yang ketiga, ini adalah pilihan yang paling banyak diambil oleh para musyafir, orang-orang yang dalam perjalanan, yaitu sholat jamak sekaligus qashar. Adalah meringkas sholat dari yang 4 menjadi 2 ya, sekaligus dilaksanakan pada satu waktu. Ini paling banyak dipilih oleh orang-orang ya. Contoh, sholat zuhur dengan asar dijamak takdim sekaligus qashar. Ini double ya. Sholat zuhur dan asar dijamak takdim sekaligus qashar. Bagaimana contoh cara melakukannya? Cara melaksanakannya adalah waktunya pada waktu zuhur. Waktu zuhur, maka niat sholat jamak qashar zuhur 2 rakaat ya, jamak zuhur qashar. Jadi sholat zuhur 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi niat sholat jamak qashar asar 2 rakaat salam. Nah, ini beda dengan jamak yang tadi. Kalau jamak zuhurnya 4, asarnya 4. Kalau jamak qashar di sini berarti sholat zuhurnya 2 salam, berdiri lagi asarnya 2. Ini paling banyak dilakukan. Ini boleh yang takdim, boleh yang takhir. Ini cara melaksanakan sholat jamak sekaligus qashar. Ini adalah pilihan yang ketiga yang paling banyak dipilih oleh orang. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua ketika kita melaksanakan perjalanan safar ya. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan hati kita untuk melaksanakan ibadah sholat walaupun dalam kondisi dalam perjalanan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.